Iya, Nak. Ini juga yang jadi alasan kami buat selalu ingatkan kamu supaya tidak pacaran secara berlebihan. Iya, Ayah. Ibu, terima kasih. Karena udah selalu beri nasihat untuk Nian-Nian. Beberapa minggu telah berlalu sejak Nian-Nian memutuskan pertunangannya. Luka di hatinya memang belum sepenuhnya hilang, tetapi kini ia sudah bisa tersenyum tanpa merasa sesak. Untuk menyegarkan pikiran, Nian-Nian dan sahabatnya Bing Yu memutuskan pergi berwisata ke Shanghai. Karena mereka tinggal di Chengdu, perjalanan dengan pesawat memakan waktu sekitar 2 jam 30 menit. Di dalam pesawat, Nian-Nian menatap langit biru dari balik jendela. Awan-awan putih berarak perlahan, seolah membawa pergi sisa-sisa kesedihan yang masih tertinggal. Ini awal yang baru, ucap Bing Yu sambil tersenyum. Nian-Nian mengangguk pelan. Aku ingin menikmati hidupku lagi. Tepat pukul 3 sore, mereka tiba di Bandara Internasional Pudong. Udara kota terasa berbeda, lebih sibuk, lebih modern, dan penuh energi. Gedung-gedung tinggi menjulang megah, lalu lintas padat, dan cahaya kota mulai menyala ketika matahari perlahan turun. Mereka memutuskan untuk makan terlebih dahulu di sebuah restoran lokal yang terkenal dengan xiaolongbao hangat dan mie khas Shanghai. Aroma sup kaldu yang harum membuat perut mereka langsung berbunyi. Rasanya jauh lebih enak daripada yang pernah aku coba, kata Nian-Nian sambil tertawa kecil. Bing Yu menyeringai. Lihat, dunia masih punya banyak hal lezat untuk kamu nikmati. Setelah makan, mereka berjalan menyusuri jalanan kota sambil mencari penginapan. Lampu-lampu kota mulai menyala, menciptakan pemandangan indah di sepanjang sungai Huangpu. Gedung-gedung di kawasan Bun tampak berkilauan, memantulkan cahaya ke permukaan air. Akhirnya mereka menemukan sebuah hotel butik yang nyaman tidak jauh dari pusat kota. Kamar mereka berada di lantai atas dengan jendela besar yang memperlihatkan gemerlap lampu Shanghai di malam hari. Nian-Nian berdiri di depan jendela, menatap kota yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Aku merasa bebas, katanya pelan. Bing Yu menghampirinya. Karena kamu berani memilih dirimu sendiri. Malam itu untuk pertama kali sejak pengkhianatan Jing Li, Nian-Nian tertidur tanpa mimpi buruk. Suara samar kendaraan dari kejauhan justru terasa menenangkan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan di kota besar ini. Namun satu hal yang pasti, perjalanan ini bukan hanya tentang wisata. Ini adalah perjalanan untuk menemukan kembali keberanian, harapan, dan mungkin takdir baru yang tak pernah ia bayangkan. Liburan Nian-Nian dan Bing Yu di Shanghai semakin menyenangkan. Pagi hari mereka habiskan berjalan di tepi sungai, menikmati angin sejuk yang berhembus di antara gedung-gedung tinggi. Siang harinya, mereka berfoto di berbagai sudut kota, mencoba jajanan kaki lima, dan tertawa tanpa beban. Untuk pertama kali sejak pengkhianatan Jing Li, hati Nian-Nian terasa jauh lebih ringan. Namun di sudut kota yang lain, kehidupan sesuatu orang berjalan dengan tekanan yang sama sekali berbeda. Di sebuah rumah megah di kawasan elit Shanghai, tinggal seorang pria bernama Shao Nan. Ia adalah anak tunggal sekaligus satu-satunya ahli waris keluarga terpandang yang memiliki jaringan bisnis besar di bidang properti dan investasi. Sejak kecil, hidupnya sudah diatur dengan rapi, sekolah terbaik, universitas luar negeri, hingga posisi penting di perusahaan keluarga. Shao Nan tampan, cerdas, dan berwibawa. Banyak wanita yang diam-diam mengaguminya. Namun anehnya, hingga kini ia belum pernah benar-benar menjalin hubungan serius. Baginya, cinta bukanlah sekadar status atau formalitas. Ia ingin suatu yang tulus, bukan suatu orang yang mendekatinya karena kekayaan atau nama keluarganya. Malam itu, suasana ruang makan keluarga terasa lebih tegang dari biasanya. Ayah sudah seusiamu ketika menikah, ujar sang ayah dengan nada tegas. Ibunya menimpali dengan lembut namun penuh tekanan. Kami tidak memintamu menikah besok, tetapi setidaknya carilah pasangan yang pantas. Shao Nan menarik napas panjang. Aku tidak ingin terburu-buru hanya demi memenuhi harapan orang lain. Kamu satu-satunya penerus keluarga ini, kata ayahnya serius. Banyak keluarga terhormat yang sudah menanyakan kemungkinan perjodohan.
kata perjodohan membuat suasana makin berat. Xiaonan terdiam. Ia tahu tanggung jawabnya besar. Perusahaan keluarga sedang berkembang pesat, dan sebagai pewaris, ia bukan hanya membawa nama, tetapi juga masa depan ratusan karyawan. Namun dalam hatinya, ia menolak menjadikan pernikahan sebagai transaksi. Malam itu ia berdiri di balkon kamarnya yang luas, memandang gemerlap lampu kota Shanghai dari kejauhan. Kota ini tampak hidup, penuh kemungkinan berbeda dengan perasaan terkurung yang ia rasakan. Apa aku terlalu keras kepala? Atau hanya menunggu orang yang tepat? Gumamnya pelan. Di sisi lain kota yang sama, Nian tertawa bersama Bing Yu tanpa mengetahui bahwa takdir sedang bergerak perlahan. Dua hati yang sama-sama berada di persimpangan hidup. Yang satu mencoba bangkit dari luka. Yang lain berusaha melawan tekanan keluarga. Mereka belum saling mengenal, belum saling melihat. Namun kota sebesar Shanghai seringkali mempertemukan orang-orang yang tak pernah menyangka jalannya akan bersinggungan. Bersambung kelanjutan ceritanya akan menyusul di hari yang akan datang. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.